gitu. Masuk ke ruang meeting, harus jujur kalian. Udah foto di sana? Udah? Bawa fotonya ke Mekah, doakan supaya saya bisa amanah. Jadi semua sepakat ya, mau tokoh dari barat, mau dari timur, bahkan Einstein sendiri yang nggak percaya Tuhan, ya, bilang dia, ya, gitu. Nih. Jadi apa namanya, integritas itu demikian penting. Ini ada lagi soalnya pegawai yang pintar atau pegawai jujur, dan tidak bisa memilih keduanya. Kalau dapat pintar dan jujur, wah itu kan tidak perlu ditanya. Jadi beberapa orang, ini riset juga ya, kepada beberapa pemberi kerja, beberapa entrepreneur, beberapa pengusaha, beberapa, kalau Bapak diminta memilih apakah memilih pegawai yang jujur atau pegawai yang pintar, ya, dan hasil surveinya menyatakan mereka lebih mendahulukan yang jujur daripada yang pintar. Pintar sih iya harus. Kenapa dikatakan lebih memilih jujur daripada pintar? Karena kalau pintar, kalau dapat pegawai yang kurang pintar, itu bisa disekolahkan. Ya bisa disekolahkan. Tetapi kalau sudah tidak jujur, sulit berubah. Ya saya juga pernah bertemu dengan satu panggung dengan almarhum atau Mendiang Ciputra, dia mengatakan ya kalau ada partner, ada pegawai, karyawan yang tidak jujur, udah buang aja lah, sulit. Dan Bung Hatta juga adalah orang yang sangat menghargai kejujuran dan dicontohkan sendiri. Jadi betapa apa tingginya nilai kejujuran itu untuk kesuksesan seseorang. Ya, jadi kalau bisa sih ya jadilah orang jujur yang pintar. Wah, kalau dapat dua-duanya itu insya Allah Anda akan sukses. Malah ada seorang penulis buku juga, saya senang banget. Dia ngomong gini, ya, jadi sekali jujur itu adalah bagian dari attitude. Ya, attitude atau attitude. Attitude itu adalah perilaku, termasuk jujur tadi, atau attitude. Attitude itu adalah kemampuan, skill. Ya, dia mengatakan begini dalam bahasa Inggris. It's not attitude, but attitude that will determine your altitude. Keren banget. Ada attitude, ada aptitude, ada altitude. Attitude itu adalah perilaku, karakter. Attitude itu adalah skill kalian, dan altitude itu prestasi, pencapaian. Dia katakan sekali lagi seorang ini, it's not attitude, bukan kalian, but attitude, melainkan attitude, perilaku, karakter, that will determine your altitude, yang akan menentukan ketinggian Anda, pencapaian Anda. Jadi betapa pentingnya sebuah itu. Ya, dalam penerjemahan sehari-hari, untuk apa ya kita punya orang pintar tetapi karakternya yang tidak baik. Misalnya ya, tidak jujur, tidak optimis, ya selalu menyalahkan orang lain, ya bukan seorang pekerja keras, ya tidak menjadi leadership, tidak memiliki leadership yang baik, ya tidak mau disalahkan, mau menang sendiri, cepat putus asa, ya bukan orang yang ya bersemangat untuk mengejar keberhasilan, ya itu semuanya adalah etik. Ya ada cukup ya. Apakah di sana nanti kita bisa mengendalikan atau apa ketika misalnya lelah gitu ya, lelah sekali gitu ya, 24 jam kita nggak tidur misalnya gitu ya, melayani, terus kemudian datang lagi pasien dengan keluhan yang sebenarnya nggak terlalu perlu ke dokter misalnya gitu ya, kan kadang jengkel, betul nggak? Normal kan? Nah pada saat itulah diuji kesabaran kita kan, aduh kenapa sih gitu ya, baru juga mau istirahat udah tok. Bagus sekalian,
Saya alhamdulillah beberapa waktu yang lalu itu barangkali Dr. Erik ya ketemu kita dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Dr. Erik sebagai petugas, saya sebagai pemeriksa. Jadi waktu itu karena saya masih auditor, saya ditugaskan juga untuk audit di Arab Saudi. Jadi saya lihat memang salah satu faktor ya dari teman-teman itu adalah pertama memang satu orang itu kan harus melayani satu ya kan gitu ya, 450 ya paling tidak. Yang perawatnya kan hanya 2 kalau dulu ya. Sekarang 2. Artinya kita membayangkan kalau pada saat itu load kerja lagi tinggi, stresornya kan tinggi juga. Berarti di situ betul-betul kita harus healing gitu ya. Artinya faktor yang menguatkan kita sesungguhnya adalah niatan kita. Kalau niatan kita bergeser sedikit saja, gitu kan, itu akan keluar karakter aslinya. Bapak sekalian kan sudah berumah tangga kan, di dalam mengarungi rumah tangga itu kan suka teriak-teriak gitu ya, ada beda pendapat segala macam. Kalau kondisinya lagi suntuk gitu kan, kalau bahasa Jawa sumuk, lagi kesal, itu kan lupa kadang dengan ikrar kita bahwa kita harus patuh pada suami gitu. Jadi di situ memang diuji. Dan setan di Mekah itu bukannya sedikit gitu kan? Banyak. Ya Dr. Erik ya, setannya udah level advance. Kalau sudah di sana setannya luar biasa ya. Kenapa orang bisa pukul-pukulan di sekitar Ka'bah? Setannya memang udah levelnya walinya gitu. Ya. Jadi kita memang harus terus berlindung pada Allah di sana tuh, betul-betul ya. Soal sendal hilang saja bisa ribut gitu kan. Soal apa? Padahal hal-hal sepele. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, saya cerita bukan orang lain, ponakan sendiri. Kebetulan dokter kloter juga. Kan di sana itu petugas itu kan hanya disediakan kamar kecil aja, istilahnya. Untuk pelayanan tidur juga di situ. Nah kebetulan kan susah juga nih orang Kemenak itu, pada Kementerian Agama itu harusnya paham tentang syariat gitu ya. Tapi bagaimana kondisinya, laki perempuan kan digabung ya? Dan tidak bisa dihindari. Apa yang terjadi? Kena fitnah kan ponakan saya. Saya tidak percaya kalau kemudian ada sesuatu gitu ya, sehingga hampir batal menikah gara-gara ada bahwa dia punya hubungan khusus. Ya Allah ya Rabb, saya bilang ya. Saya jadi ingat kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika itu difitnah berzina dengan salah satu sahabat, dan tidak mungkin gitu kan. Nah itu pun terjadi. Jadi betapa di sana itu kalau kita tidak kena fitnah ya kita bahkan jadi pelakunya mungkin gitu ya. Dan memang ada juga petugas beberapa tahun yang lalu yang memang karena sering berangkat bareng segala macam, Ferry kayak Dr. Erik ya mungkin tahu, jadi isu nasional waktu itu ya. Jadi memang harus betul-betul tulus ikhlasnya kita itu ya. Bismillah.